Kali ini film menceritakan sebuah negeri yang penuh dengan keajaiban, tempat tinggal para penyihir dan hewan-hewan yang dapat berbicara. Di dalam negeri itu, film ini mengisahkan tentang dua orang penyihir yang bernama Galinda dan Elphaba yang bersahabat usai dipasangkan sebagai teman sekamar di sekolah sihir. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah negeri ajaib yang bernama Negeri Oz, istri gubernur yang bernama Pak Drop berselingkuh dengan seorang pria di saat suaminya pergi bekerja. Alhasil, istri gubernur itu hamil dan melahirkan. Semua orang di sana terkejut melihat bayi yang baru lahir sekujur tubuhnya berwarna hijau. Bayi itu diberi nama Elphaba. Selain memiliki kulit yang berwarna hijau, bayi itu juga secara ajaib bisa menerbangkan benda-benda yang berada di dalam ruangan. Bayi El memiliki kemampuan sihir sejak lahir. Beberapa tahun kemudian, istri gubernur kembali hamil. Pak gubernur yang tidak ingin memiliki anak berkulit hijau lagi menyuruh istrinya untuk mengkonsumsi bunga susu yang sangat banyak. Namun hal itu membuat putri keduanya yang bernama Nessa Rose memiliki kaki yang kecil sehingga dia tidak bisa berjalan karena cacat sejak lahir. Di samping itu, istri gubernur akhirnya meninggal saat melahirkan putri keduanya itu. Dan pada suatu hari di saat Elphaba sedang menemani Nessa bermain, dia membacakan tentang penyihir agung yang tinggal di kota Zamrud. Menurut legenda, penyihir agung bisa mengabulkan semua permintaan. Elphaba sangat ingin bertemu dengan penyihir agung dan memintanya untuk merubah warna kulitnya menjadi sama seperti yang lain. Tiba-tiba segerombolan anak datang dan mengejek Elphaba kecil hingga membuat Nessa menangis. Elphaba yang marah tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya, menggerakkan batu-batu dan melempari anak-anak itu. Saking seringnya dibully, hal itu membuat Elphaba menjadi anak yang tertutup. Beberapa tahun kemudian, setelah Elphaba dan Nessa dewasa, Elphaba mengantar Nessa mendaftar ke Universitas Sekolah Sihir nomor 1 di negeri Oz. Semua orang ketakutan di saat pertama kali melihat Elphaba yang berwarna hijau. Di sini juga ada seorang mahasiswi baru yang bernama Galinda. Galinda merupakan gadis yang cantik dan ramah kepada semua orang. Melihat penampilan Elphaba yang aneh, Galinda pun merasa kasihan. Dia berkata suatu hari nanti setelah dia bisa menjadi penyihir yang hebat, dia akan membantu merubah penampilan Elphaba. Namun Elphaba malah tersenyum karena Galinda menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa ia lakukan. Lalu Pak Drop yang khawatir meninggalkan Nessa sendirian, akhirnya menyuruh Elphaba untuk mengikuti adiknya yaitu sampai ke dalam kamar. Awalnya Elphaba menolak karena dia bukan mahasiswi baru, namun Pak Drop bersikeras dan pada akhirnya Elphaba bersedia untuk mengantar Nessa ke dalam kamarnya. Dan semua mahasiswa pun berkumpul di aula untuk mendengarkan pidato sambutan dekan kampus yang bernama Nyonya Morrible. Setelah pidato selesai, para mahasiswa itu pun melihat daftar pembagian kamar masing-masing. Di saat semua orang sibuk mencari kamarnya, Galinda menghampiri Nyonya Morrible. Galinda sangat mengidolakan Nyonya Morrible, namun Nyonya Morrible sangat tidak peduli untuk menanggapinya karena dia hanya akan mengajar kepada murid yang memiliki bakat yang sangat hebat. Sementara itu, seorang petugas berniat membantu Nessa untuk menuju kamarnya, namun Elphaba melarang karena dia sudah berjanji kepada ayahnya untuk mengantar Nessa menuju ke kamarnya. Melihat petugas itu merebut Nessa secara paksa, Elphaba yang marah lalu mengeluarkan sihirnya. Dia membuat Nessa melayang mendekatinya dan menggeser meja kursi yang ada di sana, membuat semua orang sangat ketakutan. Nessa kemudian malu karena Elphaba terlalu protektif kepadanya. Nessa kemudian pergi. Kejadian ini membuat Nyonya Morrible takjub kepadanya. Dia melihat bakat yang luar biasa di dalam diri Elphaba. Dia pun menerima Elphaba menjadi mahasiswa di sana. Nyonya Morrible sendiri yang akan menjadi guru Elphaba. Nyonya Morrible lalu menyuruh Galinda berbagi kamar dengan Elphaba. Namun Elphaba berkata kalau dia tidak bisa menerima tawaran ini karena ayahnya pasti tidak akan mengizinkannya. Nyonya Morrible pun menyuruh Elphaba tidak usah khawatir, dia yang akan memintakan izin. Dan Nyonya Morrible melihat potensi yang besar pada diri Elphaba. Nyonya Morrible akan membantu Elphaba agar bisa menggalikan kekuatannya itu. Budekan yakin Elphaba pasti akan bisa menjadi penyihir yang hebat dan setelah itu dia akan bisa bertemu langsung dengan penyihir agung Oz. Elphaba pun langsung setuju untuk bersekolah di sana karena bertemu penyihir agung adalah cita-citanya sejak kecil. Dan di saat Elphaba masuk ke dalam kamar, tempat itu sudah dipenuhi dengan barang-barang milik Galinda. Galinda pun beralasan awalnya dia memesan kamar pribadi, jadi dia sudah terlanjur membawa barang-barangnya ke dalam kamar. Galinda lalu menunjukkan ruangan sempit untuk Elphaba. Elphaba yang tidak bisa terima langsung menggeser barang-barang milik Galinda yang ada di sana. Galinda yang penasaran kemudian bertanya bagaimana caranya Elphaba menggerakkan barang-barang di aula tadi. Galinda ingin bisa melakukannya juga agar dia bisa menjadi murid Nyonya Morrible. Namun Elphaba yang terganggu lalu berteriak kalau dia juga tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba jendela kamar di sana pecah. Ternyata
ternyata hingga saat ini Elphaba belum bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Sejak saat itu Galinda dan Elphaba tidak akur, mereka berdua saling menjahili satu sama lain. Galinda semakin cemburu ketika melihat Elphaba dekat dengan Nyonya Morrible. Pada suatu hari Galinda dan Elphaba mengikuti pelajaran sejarah yang diajarkan oleh dosen berwujud kambing yang bernama Dr. Dilamon. Di sini semua orang tertawa karena dosen itu memanggil Galinda dengan nama Glinda. Karena bentuk mulutnya yang tidak sama seperti manusia, Galinda pun protes karena yang lain bisa menyebut namanya dengan benar. Elphaba kemudian membela Dr. Dilamon. Elphaba berkata kalau di dunia ini tidak semua orang itu sama. Dr. Dilamon kemudian memberitahu kalau dia adalah satu-satunya profesor hewan yang masih mengajar di negeri Oz. Dia bercerita dahulu kala di negeri Oz ini ada banyak hewan-hewan yang sangat pintar seperti manusia. Namun semua itu berubah setelah negara api menyerang. Bukan guys ya, karena bencana kekeringan besar. Manusia yang kelaparan menjadi marah. Mereka mulai menyalahkan para hewan. Sejak saat itu mulai banyak muncul ujaran kebencian kepada para hewan-hewan yang cerdas. Di saat Dr. Dilamon menyiapkan papan tulisan, di papan itu ada tulisan yang berbunyi seharusnya hewan-hewan hanya dilihat bukan didengar. Semua orang pun kaget. Itu adalah ujaran kebencian kepada hewan-hewan yang pintar. Dr. Dilamon yang marah lalu membubarkan kelas. Semua orang pun pergi kecuali Elphaba. Elphaba yang kasihan kemudian membantu Dr. Dilamon merapikan ruangan. Dr. Dilamon pun berterima kasih karena Elphaba peduli dengannya. Keesokan harinya Elphaba diajari Nyonya Morrible menggunakan kekuatan sihir untuk membuat koin yang ada di sana bisa terbang. Namun sudah berusaha dengan keras, Elphaba tidak bisa menerbangkan koin itu. Nyonya Morrible kemudian bertanya mengenai kejadian di dalam kelas Dr. Dilamon kemarin. Elphaba yang merasa kasihan kepada Dr. Dilamon pun marah. Dia berkata tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak menghina orang lain karena penampilannya yang berbeda. Tiba-tiba barang yang di sana mulai bergetar. Akhirnya koin yang berada di sana terlempar dan memecahkan kaca. Nyonya Morrible pun sangat terkesan melihat itu. Penderitaan dan perlakuan buruk yang dialami Dr. Dilamon semakin memperkuat keprihatinan Elphaba. Suatu hari dia diam-diam mengikuti Dr. Dilamon pulang dan menyaksikan bagaimana hewan yang dapat berbicara diperlakukan dengan kejam oleh manusia. Ia juga menyadari adanya usaha sistematis untuk menghapus keberadaan hewan-hewan tersebut dari masyarakat. Lebih tragis lagi, Elphaba menemukan bahwa mereka perlahan kehilangan kemampuan berbicara. Berkomitmen untuk bertindak, Elphaba memutuskan membawa masalah ini langsung kepada penguasa Oz, yaitu sang penyihir besar Oz yang tinggal di kota Zamrud. Setelah berdiskusi dengan Dr. Dilamon mengenai rencananya, Elphaba kembali ke universitas. Dalam perjalanan pulang, ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Fiyero. Pertemuan tersebut membuat Fiyero terkesan karena ia belum pernah bertemu seseorang seperti Elphaba sebelumnya. Keesokan harinya yang ternyata Fiyero satu kelas dengan Galinda dan yang lain. Galinda pun langsung caper menjadi guide mengantar Fiyero berkeliling kampus. Saat mereka berdua masuk ke dalam perpustakaan, Fiyero melihat Elphaba berada di sana. Fiyero kemudian mengajak Galinda dan seluruh teman kelasnya untuk pergi ke pesta dansa di Osdasfalrum malam ini. Sebenarnya para siswa ingin pergi ke pesta dansa, namun mereka takut akan dimarahi pihak sekolah. Fiyero kemudian menyuruh mereka tidak usah khawatir, dia yang akan bertanggung jawab jika ada apa-apa. Singkat cerita, Galinda dan teman-temannya bersiap untuk pergi ke pesta dansa. Awalnya Elphaba enggan menghadiri acara tersebut, namun Galinda terus meyakinkannya, bahkan memberikan topi penyihir sebagai hadiah dengan harapan topi itu akan membuat Elphaba terlihat cantik. Tersentuh dengan perhatian Galinda, Elphaba akhirnya memutuskan untuk menghadiri pesta tersebut. Sebelum berangkat ke kota Zamrud, Elphaba menemui Nyonya Morrible untuk meminta agar Galinda diizinkan bergabung dalam kelas sihir eksklusifnya. Galinda pun sangat senang, akhirnya dia bisa menjadi murid Nyonya Morrible dan beberapa saat kemudian Elphaba datang ke tempat dansa memakai pakaian hitam dan topi pemberian Galinda. Semua pengunjung pun menertawakan kostum Elphaba itu, namun Elphaba tidak memperdulikannya. Dia kemudian mulai menari, gerakannya yang sangat aneh membuat orang semakin menertawakannya. Melihat Elphaba dibully, Galinda pun merasa kasihan. Galinda yang merasa berhutang budi akhirnya maju menemani Elphaba menari dengan gerakan-gerakan yang aneh. Elphaba pun menangis karena ternyata Galinda mau menjadi temannya. Galinda pun menyuruh Elphaba untuk tidak usah menangis. Semua orang kemudian maju dan menari bersama Elphaba. Setelah kejadian itu, Galinda dan Elphaba menjadi sahabat dekat. Galinda bahkan membantu Elphaba merubah penampilannya agar lebih menarik. Galinda juga mengajari Elphaba cara untuk bergaul dan bersikap lebih ceria.
Singkat cerita, Elphaba pun kini menjadi orang ceria dan memiliki banyak teman. Pada suatu hari, di saat sedang mengikuti kelas Dr. Dilamon, Dr. Dilamon berkata kalau hari ini adalah hari terakhir dia mengajar karena hewan tidak boleh mengajar lagi. Tiba-tiba 3 orang petugas datang untuk menangkap Dr. Dilamon, membawanya pergi dengan paksa, membuat Elphaba yang merasa kasihan mengajak teman-temannya untuk menolong Dr. Dilamon. Namun tidak ada yang berani. Dosen pengganti Dr. Dilamon akhirnya masuk kelas tersebut. Dokter itu membawa anak singa yang ada di dalam sangkar. Dosen itu lalu berkata mulai saat ini mereka semua harus membiasakan diri memasukkan semua hewan ke dalam kandang demi kebaikan mereka semua. Namun Elphaba tidak setuju. Dia kasihan melihat anak singa yang ketakutan berada di dalam kandang. Tiba-tiba Elphaba menggebrakan meja dan mengeluarkan sihir bunga-bunga yang membuat semua orang tertidur kecuali Elphaba dan Fiyero. Elphaba pun meminta bantuan Fiyero untuk menyelamatkan anak singa itu. Mereka berdua pun langsung membawa anak singa itu masuk ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian Nyonya Morrible terkejut melihat semua orang dalam keadaan tertidur. Dia langsung tahu kalau itu adalah ulah Elphaba. Nyonya Morrible pun langsung menuliskan surat kepada penyihir agung Oz. Dia memberitahu kalau kemampuan Elphaba kini sudah meningkat drastis. Setelah itu Elphaba menerima undangan istimewa untuk mengunjungi kota Zamrud, suatu kehormatan yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Berita ini disambut dengan antusias oleh Elphaba dan teman-temannya. Saat ia bersiap untuk perjalanan tersebut, beberapa orang termasuk Fiyero datang untuk mengantarkan kepergiannya. Ketertarikan Fiyero terhadap Elphaba semakin dalam, terutama karena sifatnya yang penuh kasih dan keberaniannya dalam membela yang lemah. Sebelum naik kereta yang dikirim untuk menjemputnya, Elphaba menunjukkan kemurahan hatinya untuk mengundang Galinda untuk ikut serta ke kota Zamrud. Sesampainya di kota Zamrud, Elphaba dan Galinda disambut keindahan kota penuh dengan nuansa hijau serta penduduk yang tampak ramah dan hangat. Sambutan meriah menandai kedatangan mereka, mencerminkan rasa hormat besar dari pemerintah setempat. Setelah perayaan tersebut, mereka dibawa ke gerbang besar. Saat berjalan melewati koridor megah, mereka melihat deretan tentara monyet yang berjaga, menciptakan suasana mencekam. Hal ini membuat Elphaba mulai meragukan keputusannya untuk bertemu sang penyihir Oz. Saat mereka memasuki aula yang luas, Elphaba dan Galinda terkejut oleh penampakan wajah raksasa yang menakutkan. Namun ketika Elphaba memperkenalkan diri, rahasia di balik sosok itu terungkap. Sang penyihir besar Oz ternyata hanya seorang pria yang tampak ramah dan sederhana. Ia menyambut mereka dengan penuh keramahan, tetapi segera meminta bantuan Elphaba untuk menggunakan kekuatan magisnya demi memperkuat kemajuan kota Zamrud. Sayangnya, tujuan ini bertolak belakang dengan tekad Elphaba untuk mengakhiri penindasan terhadap hewan yang dapat berbicara. Untuk mendapatkan kepercayaan Elphaba, sang penyihir memberikannya tugas sederhana menggunakan sihir untuk menghidupkan benda mati. Ia memberikannya buku yang berjudul Rias yang berisi mantra-mantra tingkat lanjut. Dan kemudian Elphaba berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Namun tanpa disadari, tindakannya justru membuat sang penyihir menciptakan alat untuk memperparah penindasan terhadap hewan berbicara. Tak lama kemudian, kebenaran mengejutkan terungkap. Tujuan sebenarnya penyihir Oz adalah memanfaatkan kekuatan Elphaba untuk memperbudak hewan berbicara, menghilangkan kemampuan mereka untuk berbicara, dan mengubah mereka menjadi makhluk biasa. Elphaba merasa marah dikhianati sosok yang dulu ia hormati. Ternyata seorang pemimpin yang manipulatif dan haus kekuasaan. Setelah memahami niat jahat si penyihir, Elphaba memutuskan meninggalkan kota Zamrud bersama Galinda. Setelah kejadian itu, penolakannya untuk tunduk kepada otoritas menyebabkan Nyonya Morrible mengerahkan pasukan monyet terbang untuk menangkap Elphaba. Di saat yang sama, rumor menyebar bahwa transformasi monyet-monyet tersebut adalah ulah Elphaba menciptakan citra buruk tentangnya. Selama pelarian mereka, Galinda merasa bimbang dan tidak yakin dengan keputusan berani Elphaba untuk melawan pemerintahan. Elphaba dan Galinda masuk ke dalam ruangan balon udara. Elphaba mengajak Galinda untuk menerbangkan balon udara, dan beberapa pasukan kemudian datang. Dengan susah payah, Elphaba dan Galinda berhasil menjatuhkan pasukan yang menyerang mereka. Balon udara pun mulai naik ke atas, namun salah satu petugas menutup atap bangunan membuat balon udara itu pecah. Elphaba dan Galinda pun melompat sebelum balon udara itu terjatuh. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Elphaba mengunci pintu itu dengan sebuah sapu dan gerobak. Galinda kemudian bertanya kenapa Elphaba menyia-nyiakan mimpinya selama ini.
Penyihir agung pasti bisa membantu Elphaba bisa disukai banyak orang. Elphaba pun menjawab kalau dia tidak mau tunduk kepada seseorang yang berlawanan dengan hati nuraninya. Mereka berdua kemudian mendengar suara Moribel yang mengumumkan kepada semua orang negeri Oz untuk menangkap Elphaba. Moribel berkata kalau Elphaba telah mencuri creamery dan Moribel menyebut kalau Elphaba kini sudah berubah menjadi penyihir jahat. Mendengar pengumuman ini, Elphaba berkata kalau dia tidak merasa takut sedikit pun, justru penyihir agung yang seharusnya takut dengannya. Galinda lalu membujuk Elphaba untuk meminta maaf agar semuanya kembali seperti semula, namun Elphaba menolak. Dia tidak bisa melihat para hewan menderita. Elphaba akan berusaha menolong para hewan-hewan itu. Dia lalu kembali membaca mantra di buku creamery, namun Galinda menghentikannya karena dia takut Elphaba akan kesakitan seperti disteri. Tiba-tiba dari belakang sapu yang mengunci pintu kemudian bergerak secara ajaib. Sapu itu terbang ke arah Elphaba. Di luar ruangan, para petugas berusaha untuk mendobrak pintu. Dia lalu mengajak Galinda untuk pergi menaiki sapu tersebut dan terbang bersamanya. Galinda yang melihat Elphaba berkeinginan langsung mengambil kain hitam dan mengalungkan kain itu di leher Elphaba agar dia tidak kedinginan. Tiba-tiba petugas datang menangkap Galinda. Galinda pun menyuruh Elphaba segera pergi. Elphaba pun langsung melompat dan menjebol kaca dan terjun ke bawah. Elphaba kemudian terbang dengan bantuan sapu terbang. Dia berhasil menghindari kejaran pasukan kera terbang. Elphaba langsung melesat pergi menembus awan. Berita tentang Elphaba yang berubah menjadi penyihir jahat membuat semua orang panik. Teman-temannya yang berada di dalam kampus terkejut tak percaya. Di tempat lain, ayahnya terpukul mendengar kabar kalau putrinya berubah menjadi penyihir jahat. Sementara itu, Nyonya Moribel berencana memanfaatkan kekuatan Galinda untuk melawan Elphaba di masa depan. Dan film pun berakhir.